Kemenak, masih bersama kami di Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Masih bersama dengan Pak Nur Huda, membahas tentang makanan halal tentunya. Dan kesempatan kali ini melanjutkan yang tadi Pak. Ini kan biasanya anak-anak muda tuh semangat makan, saking habis olahraga gitu kan, lapar, makan cepet-cepet, ternyata lupa gitu. Lupa kalau tadi belum baca doa gitu. Ini biasanya mas-masnya nih kalau enggak ya. Nah itu bagaimana Pak? Langkahnya kalau misalkan kita lupa di tengah makan atau bahkan udah selesai. Ini gimana Pak? Saya kira kalau masalah lupa tidak hanya ke adik-adik muda ya. Yang sepuh-sepuh juga ada Pak. Yang sepuh-sepuh kadang-kadang juga mungkin saya juga begitu ya. Kadang-kadang karena saking nafsunya selak pengen makan gitu kan, kemudian makanannya itu menarik sekali, kemudian langsung makan lupa berdoa. Kan gitu ya Mbak Ajeng. Saya kira manusiawi, orang lupa dan siapapun saya kira bisa ketempatan atau bisa lupa lah istilah begitu ya. Ketika pada situasi seperti itu Mbak Ajeng dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita makan atau minum kok sebelumnya itu lupa membaca doa, maka kita diperintahkan untuk membaca doa Bismillahi fil awwali wa akhiri. Bismillahi fil awwali wa akhiri. Atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi juga bisa. Jadi yang artinya bahwa dengan menyebut nama Allah baik di awalnya maupun di akhirnya. Tadi kan sudah di tengah-tengah kan, baru makan, lupa belum doa, udah baca aja Bismillahi fil awwali wa akhiri. Itu pun sama ketika udah habis ya Pak? Barangkali udah habis gitu. Nanti nambah lagi, untuk berdoa. Oh gitu, ya. Pas mau nambah itu doa lagi gitu Pak. Tapi jangan sampai lupa kenyang. Jangan sampai kenyang dulu ya Pak. Gitu. Karena gampang aja lupa lagi, gitu ya. Lupa lagi, nambah lagi. Nah ternyata lupanya setelah makan kedua Pak, gimana terusan? Nah terus bagaimana langkah kita begitu Pak, supaya lebih hati-hati dalam memilah dan memilih makanan yang halal maupun yang haram begitu Pak? Baik, jadi Mbak Ajeng dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi kembali diperintahkan Allah untuk berhati-hati dalam hal makanan. Karena begitu luar biasa pengaruh, akibat, dampak terhadap tubuh dan diri kita sendiri baik secara badan maupun secara rohani. Maka kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah makanan, mencari makanan yang halal. Kita diperintahkan. Kalau saat ini atau beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang menyampaikan bahwa jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah, gitu ya Mbak Ajeng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pikiran ya atau mungkin opini yang saya kira harus kita bersama-sama jauhi. Kenapa? Orang ketika ada pemikiran seperti itu tentu kita harus mengembalikan keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu adalah ujian dari Allah, sejauh mana keteguhan hati kita, sejauh mana keistiqomahan kita untuk senantiasa di jalan Allah, yakni dengan cara memakan makanan yang halal. Ketika dihadapkan atau pada diri kita ada makanan yang haram, maka bagaimana kita menghindari? Ini adalah ujian keimanan bagi kita. Nah, ketika pada situasi yang kita dihadapkan pada kesulitan untuk mencari yang halal, sekali lagi ini adalah ujian dari Allah. Sejauh mana kita teguh dalam di jalan Allah. Ketika kita itu betul-betul kuat, ingin melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, akan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi di salah satu ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, alladzina jahadu fina, jahadu jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Tidak hanya diartikan kata perang saja, tidak, jihad itu, tetapi bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dalam kita ingin makan makanan yang halal, mempertahankan diri, menghindari yang haram, itu kan bersungguh-sungguh. Artinya kita kuat, teguh agar apa yang saya makan itu adalah sesuatu yang halal. Itu adalah kesungguhan kita untuk melaksanakan ajaran Allah. Maka janji Allah,
lanahdiyannahum subulana. Di situ ada lam taukid, ada nun taukid yang berarti niscaya dan pasti. Allah sudah berjanji akan memberikan jalan keluar. Allah akan menunjukkan jalannya agar nanti bisa mendapatkan sesuatu yang halal. Syaratnya adalah bersungguh-sungguh, istiqomah ya dalam jalan Allah, menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Oke. Saya kira itu. Terus bagaimana Pak, misalkan kita memang betul-betul mentok dalam artian mungkin di tengah hutan atau di sesuatu tempat yang jauh dari peradaban manusia begitu ya, atau jauh dari warung, toko dan lain sebagainya, dan benar-benar mendesak sekali gitu Pak, harus makan makanan yang kita nggak tahu ini asalnya, sumbernya itu bagaimana, langkah yang harus kita lakukan begitu Pak Huda? Mungkin ada satu kesempatan di mana ada seseorang yang berada pada situasi seperti itu, yang kalau dalam Islam itu namanya darurat. Jadi keadaan kalau bahasa Indonesia mungkin darurat darurat, darurat. Disampaikan bahwa salah satu kaidah fikih menyampaikan bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu sesuatu yang dilarang diperbolehkan. Baik. Syaratnya adalah darurat itu tadi ya Pak ya? Darurat. Maka sesuatu yang dibolehkan. Ketika adanya kok cuma itu, katakanlah di tengah hutan mungkin dia tersesat gitu Mbak Ajeng, kemudian nggak ada makanan, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, nggak bisa diminum, adanya kok dia menemukan bangkai misalnya, bangkai rusa atau bangkai yang lain, sementara bangkai itu adalah haram ya, nggak boleh, tapi adanya cuma itu, maka itu diperbolehkan sekadar untuk dia mempertahankan hidup, sekadar dia untuk istilahnya menyambung nyawa, gitu boleh Mbak Ajeng. Terus gimana cara kita meneguhkan Pak? Misalkan ini saya nggak yakin, tapi kalau misalkan saya makan ini haram, kalau nggak makan nanti berbahaya juga bagi diri kita. Bagaimana meneguhkan hati kita Pak? Begitu. Kalau dalam situasi darurat seperti tadi ya Mbak Ajeng, ya udah bismillah, niat saya adalah untuk agar saya tetap hidup, dan ini adalah diperbolehkan oleh Allah karena situasi yang darurat itu, maka kita harus yakin dengan niatan kita. Oke, berarti harus yang paling utama adalah yakin, dan juga kita tidak ada niatan untuk memakan makanan yang haram gitu ya Pak ya. Baik. Dan barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan langkah-langkah kita barangkali untuk memilah dan memilih makanan halal haram yang paling baik, utamanya bagaimana Pak? Terutama kan kita kadang ini dari sumbernya aja kita nggak tahu gitu kan. Kita penjual dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah, ketika kita ada kesempatan ya untuk melihat, memperhatikan bagaimana istilahnya makanan, minuman yang kita makan, yang kita berikan pada istri kita, kepada anak kita, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan di antara adalah mencermati bagaimana kita memperoleh makanan atau harta kita itu. Karena sekali lagi dampak dan pengaruh yang luar biasa itu, maka kita harus melihat bagaimana kerja saya, apa yang saya lakukan, apakah ini hak saya. Nah ini, apakah sesuatu yang halal itu kan yang memang menjadi haknya. Di antaranya kan begitu ya Mbak. Sesuatu yang itu bukan haknya, itu ya bukan hanya nggak halal, akan menjadi halal ketika siapa yang memiliki barang itu, yang menghaki barang itu, kemudian kita minta halalnya, apakah itu pinjam atau itu istilahnya minta. Nah, itu jadi dari sisi itu. Nah, ketika dari kita bekerja Mbak Ajeng ya, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal, apalagi sampai kepada yang barokah, maka kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, kemudian katakanlah bekerja giat, bekerja lurus sesuai dengan jalan Allah ya. Bagaimana istilahnya tata kerja kita, ketika kita pedagang ya bagaimana kita jujur ya. Maka nanti hasilnya insya Allah akan halal. Jujur ketika jualan belum ada yang nawar, kita sudah menyampaikan bahwa ini sudah ditawar 50.000 padahal belum ada. Itu nanti nggak baik. Itu jadi itu
selama kita mencari harta atau makanan untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita dengan cara-cara yang diridho oleh Allah, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh syariat Islam, maka insya Allah harta kita, makanan kita akan menjadi harta yang makanan yang halal. Baik, luar biasa. Apapun itu yang penting bagaimana cara kita mendapatkan dan kiatnya kita bekerja begitu ya Pak, sangat mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan makanan. Dan tentunya kita akan melanjutkan di sesi berikutnya Pak Huda, tentu dalam tema yang luar biasa, makanan halal. Dan masih bersama kami di Kiat Kemenang. Yeah.